Karena gendut, aku dihina oleh ibu mertua dan kakak ipar. Episode 1. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Nabila, seharusnya kamu itu menjaga bentuk tubuhmu, bukan malah semakin besar seperti ini. Dasar Bagong. Minggir, aku mau lewat, ujar Mbak Arum dengan nada ketus. Aku yang sedang memilih sandal di depan pintu segera menyingkir. Kalau aku jadi Prana, pasti sudah aku ceraikan istri seperti kamu. Semakin hari malah semakin gendut dan tidak terawat. Lanjutnya dengan nada merendahkan, sambil mengenakan sandalnya dan pergi begitu saja. Iya, aku memang sudah terbiasa mendengar hinaan mereka. Mereka selalu memanggilku Bagong, sebutan yang menyakitkan, seolah aku ini binatang besar dan kotor. Tapi aku memilih untuk mengabaikan kata-kata mereka. Suamiku Prana selalu memintaku untuk tidak membalasnya, karena jika aku melawan, pertengkaran pasti akan terjadi. Aku berjalan menuju ibu mertuaku dan kedua kakak iparku yang sedang sibuk memilih sayuran dari pedagang keliling. Orang lain sudah berlayar jauh, dia masih saja tertinggal di belakang, sindir Mbak Fitri dengan nada menyindir. Lihat saja cara jalannya, seperti susah sekali mengangkat kaki. Ya wajar sih, badannya berat begitu. Kalau aku nanti sudah menikah, aku akan memastikan tubuhku tetap langsing, meskipun sudah punya anak, tambah Mbak Arum dengan suara yang sengaja dikeraskan agar aku mendengarnya. Kasihan sekali nasib anakku Prana mendapatkan istri yang tidak bisa menjaga penampilannya. Ibu mertuaku pun ikut menimpali dengan nada sinis. Aku akui, tubuh ibu mertuaku memang masih terlihat ramping meskipun usianya sudah 50 tahun. Namun apakah pantas seorang ibu mertua mengucapkan hal yang bisa menyakiti hati menantunya? Aku berusaha menahan diri dan memilih untuk tetap diam, lalu ikut memilih sayuran. Tiba-tiba seorang wanita yang tidak aku kenal berbicara sambil menatap ke arahku. Permisi Bu, nama saya Karin. Ibu pasti ibunya Prana kan? Katanya dengan sopan. Aku menoleh dan menunjuk diriku sendiri, memastikan apakah dia sedang berbicara denganku. Mbak bicara dengan saya? Tanyaku ragu. Wanita itu tersenyum sambil mengangguk. Ibu mertuaku dan kedua kakak iparku langsung terkikik geli mendengar perkataan wanita itu. Ya, seperti biasa, mereka selalu menikmati saat orang lain salah mengira dan menganggap aku sebagai ibunya Prana, bukan istrinya. Oh, maaf ya, saya salah. Saya pikir tadi Anda ibunya Prana, kata wanita itu dengan ekspresi canggung. Ah, tidak usah merasa bersalah. Kamu bukan orang pertama yang mengira Nabila ini ibunya Prana. Sudah banyak kok yang berpikir begitu, sahut Mbak Arum diiringi tawa kerasnya. Itulah kenapa kamu harus mulai diet, Nabila. Badanmu sudah seperti Bagong gendut. Kasihan sekali ya Prana. Istrinya malah lebih mirip ibunya sendiri. Bahkan ibunya saja lebih baik daripada kamu, tambah Mbak Fitri dengan tatapan penuh ejekan. Sebutan Bagong gendut sudah terlalu sering keluar dari mulut mereka, tanpa peduli bagaimana perasaanku yang tersakiti setiap kali mendengarnya. Oh, jadi ini istrinya Prana. Saya sempat mengira ini ibunya loh. Soalnya kemarin siang saya lihat Prana membonceng seorang ibu. Maaf ya, maksud saya Mbak. Saya benar-benar mengira kalau Mbak ini ibunya Prana. Ternyata saya keliru, ujar wanita itu dengan ekspresi sedikit canggung. Wanita bernama Karin itu memiliki wajah yang rupawan, secantik namanya yang mengingatkanku pada artis Bollywood. Tubuhnya ramping dan proporsional, sangat berbeda denganku yang memiliki perut buncit dan mulai menggelambir. Sejak kelahiran anak pertamaku, berat badanku sulit kembali seperti semula.
Bentuk tubuhku tak lagi seperti saat masih gadis dulu. Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Ngomong-ngomong, Nak Karin ini yang baru pindah ke rumah seberang ya? Tanya ibu mertuaku dengan nada yang lebih lembut. Karin pun mengangguk, menampilkan senyuman manisnya. Tidak heran aku baru melihatnya. Ternyata dia memang tetangga baru kami. Wah, kalau begitu nanti malam mampir ya ke rumah kami. Makan malam bersama agar kita bisa lebih mengenal satu sama lain. Masa tinggal bertetangga tapi tidak saling mengenal sih? Ujar Mbak Arum penuh antusias. Rupanya dia sangat bahagia bisa berkenalan dengan Karin. Aku sendiri lebih memilih menyelesaikan belanjaan dan membayar ke pedagang sayur langgananku. Sejak pagi, aku sudah menerima berbagai sindiran. Aku pun memutuskan untuk pergi meninggalkan mereka yang masih asik mengobrol. Lagi pula, kehadiranku di sana pun tidak akan dianggap penting. Sesak rasanya mendengar ucapan mereka tadi. Namun aku tidak bisa menyangkal kenyataan. Bukan hanya sekali dua kali orang-orang mengira aku adalah ibu dari suamiku. Hampir setiap kali kami menghadiri acara atau pertemuan dengan kenalan Prana, mereka selalu berkomentar seperti itu. Meskipun mereka menganggapnya sekedar candaan. Bagiku kata-kata itu tetap menyakitkan. Aku sering bertanya kepada Prana, apakah dia merasa malu berjalan denganku? Namun dia selalu menjawab tidak. Bahkan memintaku untuk tidak menghiraukan omongan orang-orang. Aku masih ingat suatu kejadian saat kami menghadiri pesta pernikahan anak dari adik ibu mertuaku. Di sana, beberapa orang terang-terangan menyarankan Prana untuk menceraikanku dan mencari istri yang lain yang lebih cocok dengannya. Saat itu, Prana benar-benar marah. Apalagi aku tengah hamil besar. Dengan berat badan yang hampir mencapai 115 kg. Tubuhku yang mungil hanya setinggi 150 cm. Memang terlihat kontras dengan Prana yang tinggi 169 cm dan beratnya hanya sekitar 62 kg. Setelah melahirkan, berat badanku memang sedikit berkurang, tetapi masih jauh dari bentuk tubuh ideal. Setiap kali aku ingin berdiet, Prana selalu melarang dan meminta agar aku lebih fokus menyusui anak kami. Di satu sisi, aku merasa beruntung memiliki suami seperti Prana. Namun di sisi lain, ucapan dari keluarganya kerap melukai hatiku. Siang itu, ketika aku hendak ke dapur untuk mengambil mangkuk berisi sayur, aku melihat ibu dan bapak mertuaku sedang ngobrol santai. Hari ini masaknya banyak sekali. Ada acara apa? Tanya bapak mertuaku. Matanya menatap satu persatu hidangan yang tersusun rapi di atas meja. Ini spesial untuk tamu kita, Pak. Jawab ibu mertuaku dengan senyum cerah. Tamu? Siapa tamunya? Tanya bapak mertuaku. Lalu melirik ke arahku seolah mengharapkan jawaban. Itu loh, tetangga baru kita di depan. Namanya Karin, nanti bapak juga akan tahu. Jawab ibu mertuaku. Aku mencari mangkuk berisi lauk dan sayur yang sudah kumasak tadi. Namun tidak terlihat di atas meja. Yang tersaji hanyalah masakan ibu mertuaku. Di rumah ini, kami masih menumpang. Urusan makanan dan minuman dipisahkan. Dan kami bergantian menggunakan dapur untuk memasak. Walaupun begitu, kebutuhan rumah tangga tetap menjadi tanggung jawab suamiku. Aku tidak mempermasalahkannya, selama kebutuhan anakku tercukupi. Makananmu sudah ibu taruh di dapur. Makan di sana saja ya, soalnya Karin akan makan malam bersama kami. Ujar ibu mertuaku tanpa sedikit pun menatapku. Aku hanya tersenyum kecut mendengar kata-katanya. Apakah mungkin wanita parubaya ini berniat menjodohkan Mas Prana dengan perempuan itu? Sama seperti yang sudah-sudah, aku ingin melihat bagaimana reaksi Mas Prana kali ini. Apakah dia akan tetap menolak seperti sebelumnya? Aku hanya bisa berharap jawabannya tetap sama. Kenapa masih di situ? Pergi sana. Karin sudah ada di depan. Kehadiranmu di sini hanya merusak selera makanku. Hardik Mbak Arum dengan wajah angkuhnya. Senyum manis tidak pernah tersungging dari bibirnya saat melihatku.
Silahkan duduk, Karin. Jangan sungkan ya. Sambut ibu mertua dengan ramah, seakan menjamu tamu istimewa. Hanya bapak mertua yang nampak tidak terlalu antusias. Aku memilih masuk ke dalam kamar. Saat itu, Mas Prana baru keluar dari kamar mandi dengan wajah segar. "Kenapa, Dek? Apa yang terjadi?" tanyanya ketika melihatku hanya dia menatapnya. "Tidak, Mas. Tidak ada apa-apa," jawabku pelan. 5 tahun sudah kami menjalani rumah tangga, dan tidak pernah sekalipun Mas Prana mengeluhkan bentuk tubuhku. Aku bersyukur memiliki suami seperti dia. "Prana, ayo makan. Ibu sudah menunggu di meja makan." Terdengar suara ibu mertuaku dari luar kamar. "Ayo Dek, kita makan," ajak Mas Prana. "Aku masih kenyang, Mas. Nanti saja makannya. Mas makan duluan saja. Ibu sudah menunggu," bisikku. Karena anak kami yang baru berusia 1 tahun masih terlelap tidur. "Kalau begitu, temani Mas makan ya. Mumpung Fania masih tidur." Aku menatapnya ragu. Jika menolak, Mas Prana pasti akan terus membujuk. Tapi jika aku menurutinya, ibu mertua pasti akan kesal. Akhirnya aku menurut dan berjalan di belakangnya. "Kenapa perempuan gendut itu ikut juga sih? Bikin suasana jadi sumpek saja," dengus Mbak Fitri dengan tatapan penuh cibiran. "Mbak, tolong jaga ucapanmu. Nabila itu istriku. Hargai dia," tegur Mas Prana dengan nada serius. Aku memilih pergi ke dapur, berpura-pura mencuci tangan. "Tapi memang benar kan? Semakin hari istrimu itu semakin mirip Bagong. Gemuk, kusam, dan tidak terurus," sindir Mbak Arum. Ya Allah, betapa sakitnya hatiku mendengar itu. "Cukup, jangan bahas dia lagi," potong ibu mertuaku, lalu menoleh ke arah Mas Prana. "Prana, kenalkan ini, namanya Karin. Dia tetangga baru kita." Aku berdiri di balik tembok pembatas dapur, memasang telinga untuk mendengar kelanjutan pembicaraan mereka. "Oh, kami sudah saling kenal, Bu. Karin juga bekerja di bank yang sama dengan saya," jawab Mas Prana dengan santai. "Jadi mereka sudah akrab." Karin ternyata pegawai bank, sama seperti Mas Prana. Pantas saja mereka sering bertemu. Aku menggigit bibir, mencoba mengusir bayangan kemungkinan hubungan mereka di luar sana. Tidak, aku harus percaya pada suamiku. Percakapan di meja makan terus berlanjut dengan tawa ibu mertuaku dan Mas Prana yang terdengar begitu akrab. Aku memilih kembali ke dalam kamar. Lebih baik tidur lebih dulu daripada harus mendengar obrolan mereka yang hanya membuat hatiku semakin perih. Saat terbangun di sepertiga malam, aku mendapati Mas Prana sudah tertidur di sampingku. Aku mendekatinya, mencium keningnya dengan penuh kasih. Apapun yang terjadi, aku tetap beruntung memiliki suami sebaik dia. Aku lalu mengambil air wudhu, membentangkan sajadah, dan bersujud. Dalam kesunyian malam, aku berdoa kepada Allah. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui isi hatiku. Jika ujian ini adalah caramu untuk menguatkanku, maka kuatkanlah hatiku. Jangan biarkan aku terpuruk dalam kesedihan dan rasa rendah diri. Jadikanlah aku istri yang baik, ibu yang penuh kasih, dan hamba-Mu yang selalu bersyukur. Lapangkanlah hatiku untuk menerima ketetapan-Mu, dan berikanlah aku kebahagiaan yang hakiki, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Keesokan paginya, saat aku hendak ke kamar mandi, aku mendengar kembali percakapan antara ibu mertua dan Mas Prana. Kali ini aku sengaja menguping pembicaraan mereka, karena aku juga ingin tahu reaksi Mas Prana setelah berkali-kali ibunya terus mengejekku. "Gimana? Sudah kamu pikirkan belum? Karin itu cantik loh, pegawai bank juga sama seperti kamu. Sayang sekali kalau kamu menolaknya, sedangkan Karin mau kok menjadi istri keduamu." Dek, jantungku berdegup kencang. Penuturan ibu mertuaku berhasil membuatku menghentikan langkahku. Padahal ini bukan yang pertama kalinya ibu mertua ingin menjodohkan Mas Prana dengan wanita lain. Tetapi tetap saja, aku tidak bisa terima kalau Mas Prana menikah lagi.
Bisa-bisanya wanita itu menawarkan diri untuk menjadi istri keduanya. Murahan sekali dia. Tidak, Bu. Prana tidak mau menyakiti Nabila. Tidak ada yang kurang darinya. Apa alasan ibu menjodohkan Prana dengan Karin? Ya jelas tidak ada kurangnya. Istrimu itu kelebihan lemaknya. Ibu malu, Prana. Masa menantu ibu mirip ibu-ibu seperti Nabila? Buka sedikit matamu itu, Prana. Tidak ada yang bisa kamu banggakan darinya. Dia hanya bisa makan dan menghabiskan uangmu saja. Kalau Karin, dia itu sukses dan cantik. Sama sepertimu. Kalian sangat serasi sekali. Kamu dan ibu akan bangga ketika orang-orang mengagumi Karin. Terang ibu mertuaku panjang lebar. Betul kata ibu. Apa yang kamu banggakan dari Nabila? Tidak ada sama sekali. Dia hanya bisa menghabiskan beras dan menyusahkanmu. Imbuh Mbak Fitri. Hanya badannya saja yang punya kelebihan. Kelebihan lemak dan kelebihan kusam. Sangat mirip dengan Bagong yang ada di hutan. Hahaha. Mbak Arum kembali mengolok. Tawanya terdengar puas setelah menghinaku. Tidak terdengar suara Mas Prana menegur perkataan Mbak Arum yang menyakiti hati. Nabila menjadi seperti sekarang karena melahirkan Fania, Bu. Setelah Fania besar, badannya juga akan cantik seperti semula, ucap Mas Prana setelah lama terdiam. Ibu sudah melahirkan 4 anak loh. Lihat badan ibu. Apa seperti istrimu itu? Dia baru melahirkan 1 anak saja, sudah tidak bisa menjaga badannya. Sentak ibu mertuaku marah. Aku keluar dari tempat persembunyianku. Mereka serentak menatap ke arahku. Turuti saja keinginan ibumu, Mas. Ucapanku membuat bola mata Mas Prana membulat sempurna. Sedetik kemudian, senyum manis langsung menghiasi bibir Mas Prana. Apa maksud dari senyumannya itu? Tuh, kamu dengar sendiri kan? Nabila saja memintamu untuk menuruti keinginan ibu. Ucap ibu mertuaku dengan senyum semeringah. Gitu dong Nabila. Kalau gini kan enak. Kamu sudah mendukung suamimu untuk berbakti kepada ibunya. Imbuh Mbak Fitri. Suaranya terdengar lembut ketika berbicara denganku kali ini. Apa dia tidak berpikir sebagai sesama wanita? Bagaimana bila dia berada di posisiku? Apakah dia masih sanggup mengatakan hal itu? Jadi kapan kita menyiapkan keperluan untuk melamar Karin? Tanya ibu mertua pada Mas Prana. Mas Prana tidak menjawab. Dia memintaku untuk duduk di sampingnya. Bu, Mbak, Prana menikahi Nabila untuk membahagiakannya, bukan untuk menyakitinya. Mungkin Karin terlihat menarik di mata kalian, tapi tidak di mata Prana, karena Prana sangat mencintai Nabila, ucap Mas Prana. Tangannya menggenggam erat tanganku. Kulihat kedua kakak iparku membuang nafas kasar. Begitu juga dengan ibu mertuaku. Mereka pasti kecewa mendengar ucapan Mas Prana barusan. Sangat di luar dugaan. Jangan lagi membawa wanita lain ke rumah ini. Kalau untuk dijodohkan dengan Prana, Prana sudah mempunyai anak dan istri, Bu, kata Mas Prana sambil mengantupkan kedua telapak tangannya dan mengarahkannya kepada kakak dan ibunya. Aku terharu mendengar ucapan Mas Prana. Dia masih sama seperti dulu. Dia masih mencintaiku. Maafkan aku, Mas, karena sempat berpikir kalau kamu akan menikah lagi. Anak bodoh, ada berlian di depan mata, malah memilih mempertahankan emas imitasi. Gerutu ibu mertuaku, ketika kami sudah berlalu jauh dari hadapannya. Aneh sekali ibu mertuaku itu. Bukannya bersyukur mempunyai anak yang menyayangi istrinya, malah mengundang wanita perusak untuk memisahkan anak dan istrinya. Mas Prana pun tidak jadi sarapan karena moodnya sudah berantakan gara-gara ibu dan kakaknya tadi, dan memilih untuk segera bersiap ke kantor. Mas berangkat kerja dulu ya. Pamit Mas Prana sambil mengulurkan tangannya ke arahku. Aku menyambut dan menciumnya. Hati-hati ya Mas, ucapku. Mas Prana tersenyum setelah mengecup keningku. Kamu yang sabar ya. Anggap saja perkataan keluarga Mas itu seperti angin lalu. Jangan dimasukkan ke dalam hati ya. Fokus saja menjaga anak kita. Aku mengangguk. Mobil putih berhenti tepat di depan pagar rumah mertuaku. Prana, barengan yuk. Kita kan satu tempat kerja. Karin turun dari dalam mobilnya
dan menghampiri kami yang berdiri di teras. Siapa saja yang melihat wanita ini pasti akan jatuh hati dan kagum melihat kecantikannya. Dari rambut sampai ke ujung kakinya terlihat sangat sempurna dan nyaris tanpa celah. Apa benar suamiku ini tidak tertarik dengan wanita ini? Nak Karin, sudah mau berangkat kerja ya? Tanya ibu mertuaku. Tangannya menarik tangan Karin untuk duduk di kursi teras. Iyalah Bu, Karin itu kan wanita yang mandiri, bukan seperti menantu ibu itu, yang sepanjang harinya cuma duduk di rumah untuk membesarkan badannya, yang bisanya cuma tidur dan makan saja, sahut Mbak Fitri dari dalam rumah. Mbak Fitri menyindirku, seharusnya perkataan itu bagus dilontarkan untuk dirinya sendiri, sebab dia sama sekali tidak pernah bekerja, hanya di rumah tanpa mau membantu pekerjaan rumah, walau sekedar menyapu kamarnya sendiri. Ibu mertuaku tersenyum sinis menatapku. Begitu juga dengan Karin. Dia melihatku dari atas sampai bawah. Bibirnya terlihat tersenyum miring, seperti sedang meremehkanku. Mas Prana naik ke atas motor, lalu menghidupkan mesinnya, bersiap untuk pergi kerja. Tawaran dari Karin tadi tidak didengarnya. Motornya melaju meninggalkan perkarangan rumah. Maafkan Prana ya, Nak Karin. Dia memang seperti itu, tapi orangnya baik kok. Ucap ibu mertuaku terdengar tidak enak hati. Karena Mas Prana sama sekali tidak menghiraukan panggilannya untuk menyuruh Mas Prana berangkat bersama Karin. Tidak apa-apa, Bu. Itu sudah biasa. Awalnya malu-malu dan terlihat cuek, tapi lama-lama juga mepet dengan sendirinya kok. Sahut Karin. Wanita ini tingkat kepedeannya sangat tinggi. Percuma saja cantik dan sempurna bentuk badannya, kalau yang jadi incarannya adalah laki-laki yang sudah beristri. Setelah punggung Mas Prana tidak terlihat, aku pun segera masuk ke dalam kamarku. Aku iseng meraih timbangan yang ada di atas lemari. Setelah aku hamil, timbangan badan itu sama sekali tidak tersentuh lagi. Aku naik ke atas timbangan dengan memejamkan mata. Jantungku pun berdebar-debar tak karuan, seolah menolak untuk mengetahui berapa berat badanku saat ini. Mataku membuka dengan pelan. 115 kilogram. Berat badan ini naik 15 kilo lagi. Terakhir kali aku menimbang berat badanku saat pergi ke bidan untuk KB. Apakah karena KB implan yang menyebabkan berat badanku naik? Memikirkan tentang berat badan membuat kepalaku menjadi sakit. Aku menyimpan kembali timbangan itu. Menyesal rasanya setelah menaiki benda itu. Rasa sedih seketika menghampiri. Kulihat foto pernikahanku dengan Mas Prana. Kalau dibandingkan aku sama sekali tidak mirip dengan yang ada di foto itu. Aku berbaring di samping anakku, berusaha menghilangkan rasa sedih karena berat badan ini. Nabila, bangun! Badanku terasa bergoyang, sebab Mbak Arum membangunkanku menggunakan kakinya. Aku tertidur di lantai beralaskan karpet saat sedang memberi ASI kepada putri kecilku. Ada apa, Mbak? Tanyaku, sambil menggulung rambutku dan mengikatnya. Mesin cucinya mendadak rusak. Kamu cuciin semua baju yang sudah Mbak rendam di dalam baskom ya. Mbak mau keluar sama ibu. Tidak bisa, Mbak. Fania tidak ada yang jagain. Tolakku cepat. Alasan saja kamu. Bilang saja kalau kamu malas mengerjakannya. Pantas badanmu semakin besar. Makan dan tidur saja bisanya. Sungut Mbak Arum sambil menunjuk wajahku. Malas apanya sih, Mbak? Dari pagi aku sudah membersihkan rumah ini. Semuanya sudah aku kerjakan sendiri, Mbak. Untuk pertama kalinya aku menjawab perkataannya. Oh, jadi kamu tidak ikhlas membersihkan rumah ibu? Sadar diri dong kamu. Kamu itu kan cuma numpang di sini. Cuma numpang. Ngerti kamu? Bentak Mbak Arum. Kalau begitu, aku akan minta Mas Prana untuk pindah dari rumah ini. Sahutku dengan tenang. Awas saja kalau kamu berani menghasut anakku untuk meninggalkanku. Kamu akan tahu akibatnya, Nabila. Kerjakan saja apa yang diperintahkan oleh mbakmu. Jangan jadikan Fania sebagai alasanmu untuk bermalas-malasan di dalam kamar.
Sentak ibu mertuaku. Matanya melotot tajam sambil berkacak pinggang. Ingin sekali aku menjawab. Aku tidak ingat ibu mertuaku punya riwayat penyakit jantung. Sebab itu, aku selalu mengalah ketika ibu yang angkat bicara. Tapi Nabila benar-benar tidak bisa, Bu. Kecuali kalau ibu mau membawa Fania bersama ibu, kataku dengan lembut. Kamu pikir ibu ini pengasuh bayi? Jagain saja anakmu sendiri. Bagaimanapun caranya, pakaianku sudah harus berada di jemuran saat kami sudah kembali pulang. Sentak Mbak Arum sambil berlalu. Suara deru motor terdengar semakin menjauh meninggalkan rumah. Akhirnya hanya aku yang berada di rumah ini. Baiklah Mbak Arum, aku akan menuruti permintaanmu. Sore harinya setelah aku cukup lelah mengurusi cucian dari Mbak Arum, aku tertidur sambil memeluk Fania. Namun aku terbangun saat tangan lembut menyentuhku. Kamu sudah pulang, Mas? Ini apa, Mas? Tanyaku sambil membuka bungkusan plastik yang dibawa Mas Prana ke dalam kamar. Buah-buahan. Mulai besok kamu diet ya, sayang. Dek. Jantungku seketika berdebar. Ternyata Mas Prana menginginkan aku untuk kurus. Aku pikir dia akan selamanya menerimaku dengan apapun bentuk badanku. Dek, kamu jangan berpikir yang tidak-tidak. Mas hanya ingin kamu lebih sehat, biar kita bisa sama-sama terus. Mas lihat, kamu itu sering sakit kaki. Mungkin itu karena kamu mempunyai kelebihan berat badan. Kamu diet ya, pelan-pelan saja, ucap Mas Prana sambil memegang kedua bahuku. Aku menatap matanya dengan lekat. Yang dikatakan Mas Prana ada benarnya. Aku sering sakit kaki saat berdiri terlalu lama. Mungkin kakiku sudah tidak kuat menopang berat badanku. Baik, Mas. Aku akan berusaha dan berjuang. Terima kasih ya, Mas. Aku langsung memeluk suamiku. Mas mau mandi dulu ya, soalnya bau keringat, ucap Mas Prana sambil melepaskan pelukan dariku. Dia langsung beranjak dan berlalu masuk ke dalam kamar mandi. Aku merasakan keanehan. Biasanya dia tidak pernah menolak saat aku memeluknya. Mau itu bau keringat ataupun sedang kotor sekalipun. Apa yang aku pikirkan? Aku tidak mau berpikiran yang bukan-bukan. Mas Prana baru saja pulang kerja, dan dia ingin menyegarkan badannya dengan mandi. Nabila, suara teriakan Mbak Arum hampir membuatku melepaskan gelas yang ada di genggamanku. Sehari tidak berteriak mungkin akan membuat harinya suram. Aku berjalan cepat keluar dari dalam kamar. Suara makian bersahutan dari mulut Mbak Fitri dan Mbak Arum. Dasar bagong tidak berguna, teriak Mbak Arum. Aku mengintip dari balik pintu dapur. Tampak mereka berdua sedang mengangkat pakaian dari jemuran sambil memakiku. Ya, aku sengaja melakukan itu. Menjemur tanpa mencuci ataupun membilasnya terlebih dahulu. Sudah cukup selama ini aku dijadikan babu gratisan oleh mereka. Ada apa, Arum? Teriakanmu terdengar sampai rumahnya Karin. Ada apa? Ibu tergopoh-gopoh menghampiri Mbak Arum yang terbakar api amarah. Bagong itu, Bu. Dia membuat bajuku menjadi rusak. Besok aku mau memakainya. Rusak? Apanya yang rusak? Tanya ibu mertuaku. Lihat ini, Bu. Bajuku bolong. Baunya saja masih tercium. Sama sekali tidak dicuci. Bagong itu ingin membalas dendam kepadaku dengan cara merusak bajuku, Bu, tuduh Mbak Arum. Aku sama sekali tidak pernah merusak bajumu, Mbak. Aku tidak tahu kalau bajumu belum dicuci. Mbak hanya berpesan agar aku menjemur bajunya sebelum Mbak dan Ibu pulang, imbuhku. Aku hanya menjemurnya tanpa merusaknya. Apalagi membuat baju-bajunya bolong seperti yang ditunjukkan pada ibu mertuaku itu. Itu bukan perbuatanku. Prana! Teriak ibu mertuaku. Sudah pasti dia akan mengadu yang tidak-tidak kepada anaknya itu. Namun aku tidak peduli. Keesokan harinya, seperti biasa, setiap hari Minggu Mas Prana akan meluangkan waktu untuk menemaniku berbelanja ke pasar. Aku sudah bersiap dan menunggu Mas Prana di teras.
Aku naik ke atas motor setelah Mas Prana selesai memanaskannya. Tiba-tiba Mas Prana memintaku untuk turun. Ada apa, Mas? Tanyaku sambil melihat ke arahnya. Ban motornya bocor, Dek. Jawab Mas Prana sambil melihat ban motor belakangnya yang terlihat kempis. Terus bagaimana dong, Mas? Mumpung Fania lagi tidur, keburu dia bangun kalau harus ke bengkel dulu, Mas. Ujarku. Pinjam motor Pandu saja ya, sebentar. Nampaknya Pandu keluar rumah. Pandu, pinjam motor kamu ya sebentar. Mas mau ke pasar. Pandu menautkan kedua alisnya. Matanya menatap ke arahku yang masih berdiri di samping motor. Motor itu kenapa memangnya, Mas? Tanya Pandu sambil memasang sepatu olahraganya. Hatiku mengatakan kalau Pandu seperti keberatan untuk meminjamkan motornya. Padahal motor itu juga dibeli dengan menggunakan uang suamiku. Bannya bocor, jawab Mas Prana dengan nada pelan. Mungkin takut aku akan tersinggung. Ya jelas bocor lah, yang ditumpangi badannya segede itu. Sindir Pandu tanpa menoleh sedikit pun. Pandu ini laki-laki, tapi mulutnya lemes, mirip seperti ibu dan kedua kakaknya. Aku menarik nafas dalam-dalam dan membuangnya dengan pelan. Aku mau pergi juga, Mas. Teman-temanku sudah menunggu. Ucapnya sambil berdiri dan berjalan ke arah motornya. Ya sudah, Mas pinjam motor Mbak Arum saja. Mas Prana masuk ke dalam rumah. Makanya Mbak, olahraga biar badannya tidak semakin membesar. Badan Mbak itu sangat tidak enak dilihat. Bikin sakit mata saja kalau melihatnya. Setelah mengatakan itu, adik bungsu dari suamiku itu langsung berlalu meninggalkan perih di dalam hatiku. Sakit sekali mendengarkan ucapan yang keluar dari mulutnya barusan. Sesampainya di depan pasar, aku pun turun dari motor, sambil menunggu Mas Prana memarkirkan motornya. Aku mampir ke penjual kue basah langgananku. Hai Mbak, belanja juga? Karin menyapa sambil menepuk pundakku. Kenapa dia ada di sini sih? Apa dia sengaja mengikuti kami? Iya, jawabku singkat. Aku kurang tahu di mana letaknya bahan-bahan dapur dan lauk pauk. Kalau Mbak kan sudah lama di sini, jadi pasti Mbak tahu banyak dong tentang pasar ini. Bibir yang memakai pewarna merah itu terasa sangat mencolok. Aku hanya mendengarkan tanpa mau menyahutnya. Mbak itu makannya lemak dan minyak ya? Itu bisa bikin gendut loh Mbak. Sudah gendut jangan ditambahi lagi Mbak. Ucapnya bernada sedikit tinggi. Dek, kamu kan lagi diet. Mana boleh makan gorengan dan kue-kue itu. Tegur Mas Prana. Ya ampun, aku benar-benar lupa kalau hari ini adalah hari pertamaku untuk memulai dietku. Aku lupa Mas, maaf, ucapku. Dan meletakkan sisa gigitan kue risol ke depan kucing yang sedang nongkrong di samping penjual kue. Gimana mau kurus kalau kamu tidak bisa menahan godaan dari makanan? Ini baru hari pertama loh dek, kata Mas Prana. Raut wajahnya berubah masam ketika mengucapkan kalimat itu. Menurut aku, kalau istrimu ini sudah gendut, itu sangatlah susah untuk kurus kembali. Kalau kurus, pasti kulitnya akan kendor. Duh, pasti kelihatan semakin jelek kalau kulitnya kendor, dan semakin saja tidak enak dipandang, cetus Karin. Wanita ini seperti sengaja menyalakan api, yang membuat suamiku semakin memasang raut wajah yang tidak mengenakan untuk dipandang. Maaf ya Mas, aku benar-benar lupa. Malu sekali rasanya ketika Mas Prana menegurku di depan orang, terutama di depan Karin. Apa dia tidak bisa berbicara dengan pelan atau berbisik saja? Besok jangan diulangi lagi ya, sahut Mas Prana dengan ketus, sambil berjalan dulu di hadapanku. Aku pastikan kalau diet yang Mbak jalani ini tidak akan pernah berhasil. Baru juga dimulai, sudah gagal. Ejek Karin. Aku meninggalkannya dan menyusul Mas Prana. Mas Prana membantuku untuk memilih ikan dan sayur. Waktu kami tidak banyak,
Takutnya Fania akan terbangun dan menangis. Mas Prana diam tanpa bicara. Mungkin dia masih marah dan kesal denganku. Aku berjalan mengikuti langkah kaki Mas Prana. Kami akan pulang karena sudah selesai berbelanja. Bruk! Tanpa sengaja aku menabrak seseorang yang sedang berbelanja di pasar. Karena rame, membuat jalan keluar menjadi sempit. Aku tersungkur karena tidak dapat menyeimbangkan badanku. Maaf Bu, saya tidak sengaja, ucap seorang wanita sambil berjongkok untuk mengambil kantong plastik belanjaanku yang ikut terjatuh. Tidak, saya yang jalannya tidak hati-hati, maafkan saya ya. Mas Prana membantuku untuk berdiri dengan susah payah. Malu sekali dilihat banyak orang saat aku tersungkur ke tanah. Mas Prana ya? Wanita yang tidak kukenali itu bertanya, sambil memandangku dan Mas Prana secara bergantian. Kamu temannya Galih kan? Tanya wanita itu lagi. Iya, saya temannya Galih, jawab Mas Prana sambil tersenyum tipis. Mas Galih ada di sana sedang sarapan. Tunjuk wanita itu ke arah penjual lontong sayur. Ayo kita ke sana dulu. Sudah lama kita nggak ketemu. Pasti Mas Galih juga terkejut saat melihat Mas Prana. Bu, sini saya bantu bawakan belanjaannya. Wanita itu meraih kantong plastik belanjaan dari tanganku dan meminta kami untuk mengikutinya. Kembali hatiku perih saat wanita itu memanggilku dengan sebutan ibu, sedangkan memanggil suamiku dengan sebutan mas. Kulihat raut wajah Mas Prana nampak biasa saja. Laki-laki yang bernama Galih itu langsung menjabat tangan Mas Prana dan memeluknya sebentar. Mendengar penuturan mereka sudah lama tidak bertemu. Aku pun baru melihatnya. Kenalkan, ini Nabila istriku, kata Mas Prana. Dia memperkenalkan diriku pada temannya. Istri? Ucap wanita yang bernama Lydia, istrinya Galih. Raut wajahnya seperti tidak percaya saat Mas Prana menyebutku istri. Maaf, saat pertama melihatnya, aku pikir dia itu ibumu, kata Galih sambil menggaruk tengkuknya. Lydia langsung menyenggol lengan suaminya. Maaf ya, jangan diambil hati ucapan Mas Galih. Dia memang suka bergurau. Iya kan Mas? Ucap Lydia sambil menggulung senyum. Iya, saya hanya bergurau saja kok. Maaf ya Prana, kapan kamu ada waktu untuk kita makan bersama? Tidak apa-apa, malam ini juga bisa. Selama ini kan kamu tidak pernah datang ke rumahku. Nanti malam giliran kalian berdua datang ke rumahku ya. Bagaimana? Kata Mas Prana. Baiklah, beri saja alamatnya. Sampai ketemu nanti malam, oke? Sahut Galih. Sebab sudah terlalu lama meninggalkan Fania. Lama banget sih Prana, Mbak bilang kan hanya sebentar. Kepulangan kami dari pasar disambut oleh Mbak Arum yang berdiri di teras. Tatapan matanya sinis saat memandang ke arahku. Mungkin Mbak Arum masih marah tentang kejadian kemarin. Aku tidak peduli dan langsung berlalu masuk ke dalam rumah. Syukurlah, anakku masih tidur. Aku memilih membersihkan diri dulu sebelum memasak. Saat hendak ke kamar mandi, aku mendengar pelan suara samar Mas Prana sedang berbicara dengan ibunya. Kamar ibu mertuaku yang sedikit terbuka membuatku penasaran dan ingin menguping. Jual kek perhiasan istrimu itu. Dia kan banyak menyimpan perhiasan. Masa kamu tidak bisa membantu? Ucap ibu mertuaku. Enak saja. Aku tidak akan menjual perhiasanku. Lagian untuk apa? Batinku. Itu punya Nabila, Bu. Prana tidak bisa mengganggunya. Dia membelinya sewaktu masih bekerja dulu, kata Mas Prana. Memang benar yang dikatakan oleh Mas Prana. Aku membelinya saat aku masih bekerja dulu. Tidak ada sedikit pun aku menggunakan uang Mas Prana untuk membelinya. Kalau begitu, bujuk istrimu. Katakan ibu ingin meminjamnya. Ibu ganti setelah Pandu gajian. Malah sekali mendengarnya. Mendingan aku masak untuk makan siang. Sesampainya di dapur, nampak kedua kakak iparku sedang merapikan barang belanjaanku. Mimpi apa aku tadi malam? Tidak biasanya mereka baik seperti itu.
Bau-baunya mencurigakan sekali. Nabila, ini ayamnya sudah Mbak bersihkan. Ikannya juga. Kamu mau masak apa? Ucap Mbak Arum. Biar Mbak bantu kalau mau giling cabe. Mbak Fitri juga berusaha baik. Ada apa ini? Sampai-sampai mau membantuku masak. Aku harus waspada. Jangan sampai kejadian dulu terulang kembali. Dulu mereka juga baik saat ada maunya. Meminjam uangku tanpa dikembalikan. Tidak perlu Mbak, aku bisa sendiri kok. Tolakku. Suara tangisan Fania membuatku meletakkan kembali pisau yang sudah aku pegang. Biar Mbak saja yang jagain Fania. Kamu masak saja. Kali ini aku tidak bisa menolaknya. Karena aku harus memasak banyak. Sebab nanti malam tamu suamiku akan datang dan makan malam bersama kami. Baiklah, tolong mandiin sekalian ya Mbak, pintaku. Mereka berdua mengangguk seperti terpaksa. Biarkan saja, biar mereka belajar mengurus anak. Aduh, bau banget sih. Suara Mbak Fitri mencuri perhatianku. Aku meninggalkan dapur dan menghampirinya. Ada apa Mbak? Tanyaku. Bajunya terlihat basah dengan wajah yang terlihat menahan marah. Kamu kasih makan apa sih Fania? Bau banget. Tanya Mbak Arum yang baru keluar dari kamarku sambil menutup hidungnya. Aku bergegas masuk ke dalam kamar. Ternyata anakku buang air besar. Hanya karena ini mereka berdua sampai heboh. Sangat tidak patut dicontoh. Kamu bersihkan dulu kotorannya. Kalau sudah, baru kamu berikan kepada kami. Teriak Mbak Arum dari luar kamar. Setelah berjam-jam aku berkutat dengan masakan yang telah aku buat, akhirnya kami akan bersiap menyambut kedatangan teman Mas Prana. Aku memakai pakaian yang terbaik yang aku punya, walau sedikit sempit. Dek, pakai baju yang lain aja. Itu nampak seksi banget. Mas tidak mau kalau orang lain melihat keseksian kamu. Ucap Mas Prana sambil memperhatikan penampilanku dari atas sampai bawah. Seksi dari mana sih Mas? Ini pakaiannya juga tertutup kok. Sahutku sambil melihat penampilanku dari pantulan cermin hias. Ganti saja dek. Ganti saja dengan yang lain. Mas Prana berucap dengan ketus. Aku langsung memandang ke arahnya. Maksud Mas, ganti yang lebih bagus. Kamu kan punya gamis yang warna hitam. Itu lebih bagus. Suara Mas Prana terdengar melunak. Ya sudah, Mas keluar dulu ya. Mas Prana pun berlalu keluar dari dalam kamar. Kubuka lemari dan meraih gamis yang berada di gantungan. Gamis ini pernah kupakai saat menghadiri undangan sepupu Mas Prana. Waktu itu aku sedang mengandung Fania. Apa benar ini lebih bagus? Bukannya ini acara makan malam biasa. Tak ingin berlama-lama, aku pun mengganti baju. Yang dikatakan oleh Mas Prana ada benarnya juga. Ini lebih bagus saat aku memakainya. Pilihan Mas Prana memang selalu yang terbaik. Ternyata ibu kamu lebih cantik ya dari istrimu. Suara teman Mas Prana terdengar saat aku masih berada di depan pintu kamar. Ah, Nak Galih ini bisa saja, sudah tua begini kok, dibilang cantik. Ibu terdengar merendah saat Galih memujinya. Beneran loh Bu, saya pikir istrinya Prana itu ibunya, ternyata istrinya. Kok bisa sih istri Prana terlihat tua seperti itu? Ucap Lydia. Wanita itu sangat baik saat bertemu di pasar tadi. Tapi kenapa sekarang terdengar seolah dia sedang mengejekku? Kenalkan, ini Karin, temannya Prana, sekaligus tetangga kami di depan sana. Mbak Arum memperkenalkan Karin kepada Lydia dan Galih. Kalau Karin ini cocok kan kalau jadi istrinya Prana? Pertanyaan ibu mertuaku sungguh membuat hatiku sakit. Sangat cocok sekali, Bu, jawab Galih dan istrinya bersamaan. Mereka sama sekali tidak menyadari kehadiranku yang sudah sangat dekat dengan mereka. Entah tidak menyadari atau pura-pura tidak menyadari. Ya ampun Nabila, kamu ngapain pakai gamis? Tanya Mbak Arum dengan tatapan mengejek. Sekarang aku menjadi pusat perhatian dari mereka semua. Biar bisa menutupi lemak-lemaknya ya. Kalau tidak, ngapain pakai gamis besar begitu?
Tapi ada bagusnya juga sih, Mbak Nabila memakai pakaian itu. Mataku jadi tidak sakit kalau melihat lemak Mbak Nabila yang melambai-lambai. Cicit Pandu. Ibu mertuaku langsung menyikut lengan Pandu. Hahaha. Suara tawa memenuhi ruangan. Mas Prana nampak menutupi mulutnya. Apa dia ingin tertawa juga? Kalau gemuk, pakai apa saja tidak akan cocok ya. Sangat tidak enak dilihat. Karin ikut mengejek. Tatapannya sinis sambil melipat tangannya ke dada. Karin menggunakan baju berwarna merah, yang kainnya tidak sampai menutupi lutut. Siapapun yang melihatnya pasti akan terpaku, sebab bajunya sangat ngepas di badannya yang sempurna. Kalau aku yang memakainya, pasti Mas Prana akan protes. Mirip ayo kita makan sekarang, ajak ibu mertuaku. Ibu memotong ucapan Pandu. Aku sudah tahu kalimat yang akan diucapkan oleh adik iparku itu. Bagong. Dia pasti ingin mengatakan kalau aku mirip Bagong. Baru aku sadari alasan dari Mas Prana yang memintaku untuk menggunakan gamis besar yang berwarna hitam ini. Makan malam pun berakhir dengan menyesakan bagiku. Dek, Mas Prana memanggil. Mas Prana memegangi bahuku saat aku sedang menyusui putriku. Aku diam tidak menyahuti. Rasa sedih, kesal, marah dan dongkol berbaur menjadi satu. Sepanjang makan malam tadi, Mas Prana hanya diam tidak membelaku sama sekali. Saat mereka berlomba-lomba mengolok-ngolok dan menghinaku, dia hanya diam saja. Kamu marah ya? Mas minta maaf ya, ucapnya. Tempat tidur terasa bergoyang, mungkin karena Mas Prana ikut duduk di belakangku, karena posisiku sedang memunggunginya. Kenapa, Mas? Kenapa kamu diam saja saat mereka mengolok-ngolok aku? Tanyaku, tanpa melihat ke lawan bicaraku. Mas bosan, Dek. Jawabannya membuatku geram. Aku meletakkan anakku yang sudah tertidur pulas ke atas tempat tidurnya, lalu memandang ke arah Mas Prana. Ingin sekali aku mencubit ginjalnya. Apa kamu bilang, Mas? Kamu bosan? Iya, Mas, bosan. Setiap hari harus mengatakan hal yang sama, meminta mereka untuk diam dan berhenti mengejekmu. Tapi kamu bisa lihat sendiri kan, larangan Mas hanya berjalan dalam hitungan jam saja. Setelah itu mereka kembali mengolok-ngolok kamu. Bukan itu, Mas, maksudku. Apa Mas bosan denganku? Bosan melihat lemak di tubuhku? Mas memintaku untuk memakai gamis ini karena Mas bosan dan jijik melihatku, bukan? Aku membuka gamis lebar ini di hadapannya dan memperhatikan seluruh lemak yang ada di tubuhku. Mas tidak pernah sekalipun merasa bosan denganmu, Nabila. Kamu itu istriku, pilihanku. Tidak akan pernah Mas bosan dan jijik dengan pilihan Mas sendiri. Mas Prana menarikku ke tempat tidur dan meminta haknya. Hampir 1 jam kami melakukan kewajiban sebagai suami istri. Dek, Mas mau bicara, ucap Mas Prana ketika aku baru keluar dari kamar mandi. Mas Prana memintaku untuk duduk bersamanya di sofa. Bicaralah, Mas, kataku setelah mendaratkan tubuhku di atas sofa. Tanganku sibuk mengeringkan rambut menggunakan handuk. Ibu mau pinjam uang. Nanti akan diganti saat Pandu sudah gajian. Sudah aku duga. Mas Prana pasti akan membicarakan persoalan ini. Untuk apa, Mas? Tanyaku sambil menatapnya lekat. Melamar kekasihnya Pandu, jawab Mas Prana. Lalu dia membuka tutup botol air mineral dan meminumnya. Melamar? Bukannya ibu bilang kalau mau menunggu Mbak Arum dan Mbak Fitri menikah dulu, baru si Pandu yang menikah. Iya, Pandunya mau tunangan dulu, minta waktu sampai 2 tahun, sampai terkumpul uang untuk pesta pernikahannya. Jawabannya tidak membuatku mengerti. Tunangan 2 tahun? Seperti kredit motor saja? Tidak ada uangku, Mas. Kamu tahu sendiri kan, gajimu selama ini dibagi 2 sama ibumu. Jadi aku sama sekali tidak menyisihkan uang, karena semuanya sudah habis setiap akhir bulan. Ucapku dengan jujur, karena memang begitu adanya. Mas tahu, tapi kamu kan punya simpanan perhiasan. Pakai itu saja dulu.
untuk menambah membeli keperluan lamaran. Tidak, Mas. Aku tidak mau meminjamkannya dengan menjual perhiasanku. Minta ibumu untuk mencari pinjaman yang lain saja. Tapi, Dek, tolonglah, pinjamkan gelangnya saja. Mas tidak enak kalau harus ngomong ke ibu. Kamu tahu sendiri kan, ibu itu mudah marah, dan Mas takut terjadi apa-apa sama ibu. Kalau bulan depan Pandu tidak mengganti uangnya, Mas akan memberikan bagian ibu untuk menggantikan uang itu. Ucap Mas Prana memelas. Wajahnya nampak sedih sambil memohon bantuanku. Aku membuang nafas panjang. Baiklah, hanya gelang kan, Mas? Mas Prana menganggukkan kepalanya. Aku berjalan ke arah lemari, tempat menyimpan perhiasanku dan mengambil satu gelang emas. Ini kalau dijual dapat berapa, Dek? Tanya Mas Prana. Kurang lebih 8 juta, Mas. Itu kan ada suratnya. Mas Prana mengangguk. Baiklah, kalau Pandu tidak mengganti bulan depan, selama 3 bulan bagian ibu akan Mas berikan kepadamu. Aku menanggapi dengan mengulas senyuman. Pagi harinya, ibu nampak bersiap-siap untuk pergi. Mungkin ibu dan Mbak Arum akan pergi menjual gelang emas milikku. Nabila, makasih ya, kamu sudah mau meminjamkan gelang emas ini. Kamu mau makan apa? Biar nanti ibu belikan, ucap ibu mertuaku sambil menjawil pipi gembul cucunya. Wow sekali bukan? Ibu mertuaku berubah menjadi malaikat baik. Tidak seperti sebelumnya, yang selalu marah dan marah. Kekuatan gelang emasku mengubah ibu menjadi sosok yang baik. Tidak, Bu. Nabila tidak mau apa-apa. Tentu saja aku menolaknya, karena aku sedang menjalani diet rendah karbohidrat. Kalau tidak, maka aku akan memintanya membelikan kue basah kesukaanku. Baiklah, kalau begitu ibu dan mbakmu pergi dulu ya. Ibu sudah masak banyak. Kamu tidak perlu repot-repot untuk memasak lagi. Cukup istirahat di kamar saja, ucap ibu mertuaku. Mbak Arum tersenyum manis sekali sambil melihat ke arahku. Hal yang tidak pernah dia lakukan lagi selama 2 tahun terakhir ini. Setelah badanku berubah menjadi seperti sekarang. Kalau tidak, aku dan kedua kakak iparku selalu pergi bersama. Mungkin sekarang mereka malu kalau aku mengakui sebagai adik iparnya.